Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama belajar menimba ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah bahas tafsir dari surah An-Nazi'at. Yang sekarang kita masuk pada surah Abasa. Ya, insyaallah kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Ada yang bawa mushaf? Silakan dibaca dulu. Yang mau baca silakan. Surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Ya, perhatikan surah Abasa merupakan surah Makkiyah. Dan surah ini merupakan surah yang ke-80 dari Al-Quran. Dan surah Abasa, kenapa dinamakan Abasa? Karena kata Abasa di sini artinya bermuka masam. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Karenanya, kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena isi surat ini juga bercerita tentang hari kiamat, yaitu tentang munaqashah atau dialog dengan orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasa ini karena ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi para pembesar Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, ingin meminta nasihat kepada Rasulullah, ingin belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, kemudian Rasulullah
bermuka masam. Kata abasa dalam bahasa Arab itu artinya menggabungkan antara dua kening. Itu artinya abasa. Jadi ketika seorang berpaling dari saudaranya kemudian dia mengkerutkan dahinya, itu namanya abasa. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan mengkerutkan dahi. Ya, gimana kalau orang bermuka masam, dia pasti akan mengerutkan dahinya. Nah, Nabi SAW selain mengerutkan dahinya, beliau juga berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Rasulullah SAW punya misi, punya tujuan ingin mendakwahi para pembesar Quraisy. Yang mana ketika para pembesar Quraisy itu masuk Islam, maka para pengikutnya juga akan ikut masuk Islam. Ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seluruh ahli tafsir, ya, mereka sepakat bahwa asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir dan para pembesar Quraisy. Ya, seperti di situ ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf. Di situ juga ada Utbah bin Rabi'ah yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Jahal bin Hisham. Di situ juga ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, mereka ini merupakan para pembesar Quraisy. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka tujuannya hanya satu, bagaimana agar mereka masuk Islam. Nah, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang seorang yang buta ingin minta nasihat sama Rasulullah. Di ayat yang pertama Allah katakan abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur secara halus. Tidak mengatakan engkau Muhammad telah bermuka masam dan telah berpaling. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengucapkan abasa wa tawalla. Seakan-akan Allah berbicara tentang orang yang ketiga. Ya, kenapa? Karena Allah begitu sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika menegur Nabi saja Allah tidak langsung menegur Nabi. Maksudnya tidak langsung mengatakan bahwa Nabi salah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub yang indah dalam Al-Qur'an. Allah katakan abasa wa tawalla. Dia telah berpaling, dia telah bermuka masam dan telah berpaling. Padahal maksudnya di sini Allah ingin menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkonsentrasi mendakwahi para pembesar Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum datang secara tiba-tiba dan memotong pembicaraan Nabi. Ya, coba kalau kita Pak lagi bicara sama orang besar, tiba-tiba datang orang miskin lah gitu, datang memotong pembicaraan. Kira-kira kita tersinggung nggak? Kita lagi ngomong dipotong. Nah, hal ini dialami oleh Rasulullah SAW. Yang datang orang buta, karena orang buta ini nggak bisa melihat, nggak tahu kalau Rasulullah lagi mendakwahi para pembesar Quraisy. Ya. Kemudian orang buta ini datang kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, arsyidni." Ya Rasulullah, berikanlah petunjuk kepadaku. Dia ini ingin nuntut ilmu sama Rasulullah. Nah, inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam, ya, karena dia sedang konsentrasi dakwah, tapi tiba-tiba dipotong oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Allah katakan anja'ahul a'ma, telah datang kepadanya orang yang buta.
Dalam qiraah ya, qiraah ada qiraah sab'ah ya. Dalam salah satu qiraah sebenarnya anja'ahul a'ma, ada yang membaca anja'ahul a'ma. Artinya apakah ada orang buta yang datang? Nah, namun dalam qiraah lain disebutkan anja'ahul a'ma, telah datang orang buta yang datang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Abdullah bin Ummi Maktum, tapi dia menyebutkan dengan kata orang buta yang datang. Ya. Di dalam ayat ini ya merupakan dalil bahwasanya boleh seseorang itu menyebutkan aib seseorang bukan untuk mengejek, tapi apa? Tujuannya untuk kemaslahatan, untuk membedakan, oh ini orang buta, ini orang yang tidak buta, ini nggak masalah. Misalkan telah datang orang buta, ini nggak masalah kita menyebutkan perkataan seperti ini. Ya, sama seperti Allah katakan anja'ahul a'ma, telah datang orang buta. Maksudnya siapa di sini? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sama seperti seorang ulama yang bernama Al-A'raj. Al-A'raj ini seorang perawi hadis, tapi disebut Al-A'raj karena dia pincang. Ada juga Al-A'mas. Al-A'mas juga seorang perawi hadis. Dijuluki Al-A'mas karena pandangannya satunya yang kurang jelas, matanya juling, nggak bisa lihat satu, maka disebut dengan Al-A'mas. Nah, maka dalil inilah yang menjadikan patokan bahwa boleh seseorang menyebutkan aib, tapi tujuannya bukan mengejek, bukan menghina, tapi untuk kemaslahatan. Ya. Allah katakan anja'ahul a'ma, telah datang orang buta. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah bermuka masam dan berpaling, padahal ada orang yang datang kepadamu untuk menuntut ilmu, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Seharusnya orang buta itu engkau perhatikan. Ya, seakan-akan Allah berkata seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentu Allah punya tujuan yang baik. Ya. Ingin menyadarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam berdakwah itu jangan sampai seseorang hanya melihat orang kaya saja. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Jangan sampai seorang berdakwah karena dia kaya, semangat dia berdakwah. Ada orang miskin datang ingin belajar, dia tidak hiraukan. Seharusnya dalam berdakwah seseorang tidak boleh memilih-milih siapa yang akan dia dakwahi. Ya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia anak pejabat, yang penting kita sampaikan dakwah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan Nabi, bukan. Bahkan para ulama menyebutkan bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dengan uslub yang indah. Ya, tujuan Allah menegur Nabi bukan untuk menjatuhkan Nabi, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Mungkin kalau kita mau menasihati orang, kita sering ya mungkin memarahi orang itu menggunakan kata ganti yang kedua. Ya, bahkan kita akan memarah-marahi orang itu. Tapi Allah beda caranya. Menegur Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kata ganti ketiga. Abasa wa tawalla. Itu kan maknanya di sana ada kata huwa, abasa. Ya, ada dhamir yang tersembunyi. Telah bermuka masam dan telah berpaling. Maksudnya di sini siapa? Allah ingin menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain
kejadian ini Allah Subhanahu wa taala juga pernah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengharamkan madu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kisahnya ya, kenapa Nabi sampai mengharamkan madu? Akhirnya Allah tegur di dalam surah At-Tahrim ayat 1. Kisahnya Nabi ini kan punya istri 9. Ya, Rasulullah poligami. Semangat bapak-bapak ya. Kalau bicara poligami. Istrinya 9. Ada di situ Ummu Salamah, ya. Ada Khadijah, Aisyah, ada Sofiyah, ada Hafsah, ya. Ada Maria. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dikasih madu sama Maria. Madu asli ya. Dikasih madu. Kemudian Rasulullah sering ke rumahnya Maria. Ternyata Aisyah tahu bahwa Rasulullah itu sering dikasih madu sama Maria. Aisyah cemburu. Pas Rasulullah pulang ke Aisyah tidak respon kepada Nabi. Ketika Nabi datang, ternyata Aisyah ini sekongkol dengan yang namanya Sofiyah. Hafsah ya, bukan Sofiyah, Hafsah. Sekongkol dengan Hafsah, ya. Karena apa? Cemburu Aisyah ini. Apa yang terjadi? Setiap Rasulullah datang, ya, selalu Rasulullah dicuekin. Akhirnya Rasulullah bingung, kenapa istri-istriku ini kok cuek sekali? Ada apa ini? Ya, ternyata Rasulullah SAW, ya mungkin gara-gara aku minum madu ini, istriku cemburu. Akhirnya disitulah Rasulullah SAW mengharamkan madu. Mulai sekarang ini aku haramkan madu, kata Rasulullah. Langsung ditegur sama Allah dalam surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ma tabtagi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Ya. Engkau ingin menyenangkan hati-hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah langsung tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernah juga ya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tatkala ada sebagian kaum muslimin yang tidak ikut berperang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mau suudzon sama mereka. Rasulullah selalu berhusnuzon dan selalu memaafkan mereka. Nah, sikap Nabi SAW ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Nabi pernah juga melakukan kesalahan. Walaupun Nabi seorang Rasul yang maksum, yang terbebas dari dosa, namun Nabi pernah juga bersalah. Akan tetapi kesalahan Nabi langsung ditegur sama Allah. Iya, seperti Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 43. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah Subhanahu wa taala memaafkan Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada orang-orang yang tidak ikut berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Ya, berarti di dalam ayat ini Allah juga pernah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam menegurnya Allah utamakan kata maaf dulu. Allah memaafkan Muhammad. Ya, sama seperti kita kalau kita ingin ada masalah dengan saudara kita atau teman-teman kita, seharusnya kita maafkan dulu saudara kita. Yang ada terkadang ya, kalau ada sesama muslim ya bercerai-berai, bermusuhan, yang ada tuh saling memaki dulu baru memaafkan. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dahulukan kata maaf dulu. Allah telah memaafkan Muhammad. Ya, baru setelah itu menyebutkan tentang kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW yang tidak menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, barangkali Abdullah bin Ummi Maktum ingin datang dan ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau ada orang yang datang kepada kita untuk menuntut ilmu, hendaklah kita dahulukan mereka. Siapapun mereka yang datang menuntut ilmu, dahulukan mereka. Mau dia kaya, mau dia miskin, ya, kalau dia nuntut ilmu, dahulukan para penuntut ilmu. Misalkan nih, ada orang berbicara tentang bisnis, yang satunya ingin menimba ilmu. Mana kita dahulukan? Dahulukan yang ingin nuntut ilmu. Baru kita ajak bicara yang tentang bisnis. Saya kalau ada dua orang, ya sama seperti ini, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW, karena yang datang itu adalah orang yang benar-benar serius ingin menuntut ilmu. Tiba-tiba Nabi berpaling. Nah, makanya Allah langsung tegur Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juga ada faedah yang perlu kita ya garis bawahi. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum ingin menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, ini menunjukkan kesungguhan Abdullah bin Ummi Maktum ingin mendapatkan ilmu. Dan seseorang kalau ingin belajar menuntut ilmu, hendaklah dia yang datang. Ya, karena ilmu itu tidak bisa didapatkan, ya, kecuali kita harus datang untuk menyambut ilmu itu. Seorang ulama pernah mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang dengan sendirinya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita yang datang. Ya, makanya para ulama dahulu, ya, bagaimana kegigihan mereka di dalam menuntut ilmu. Disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, ya, ulama-ulama dahulu, ya, seperti ada Yahya bin Ma'in, itu menghabiskan semua hartanya untuk menuntut ilmu, dan dia datang kepada para ulama untuk apa? Belajar ilmu. Bahkan ada diceritakan dalam kisahnya, dia ini punya uang 50.000 dirham, ya, sekitar itu miliaran sudah, ya. Semua uangnya dia habiskan untuk apa? Pertama, untuk mengumpulkan hadis. Kemudian dia ini kumpulkan uangnya untuk membeli kitab. Karena kitab menurut para ulama itu harta berharga bagi mereka. Ya. Bahkan Yahya bin Ma'in sampai dia jatuh bangkrut. Habiskan uangnya untuk apa? Untuk belajar. Maka tidak rugi kalau orang punya banyak kitab, nggak rugi, Pak. Tapi kitabnya dibaca. Jangan dikumpulin saja kitabnya. Ya. Hanya koleksi kitab saja nggak pernah dibaca gitu. Ustadz-ustadz yang besar, ya, yang ceramah terkenal itu jangan kira nggak punya kitab, banyak kitab mereka. Ya. Bahkan ada seorang ustadz yang terkenal, itu saya pernah berkunjung ke pondok pesantren Madinatul Quran. Karena ustadz ini sahabat dekat dengan pendiri pondok itu. Kitabnya itu satu perpustakaan. Wajar dia jadi ustadz terkenal, wajar. Dan pengisi di Masjid Nabawi. Iya, ilmunya luar biasa. Ya, begini para ulama dahulu, Pak. Ya, jadi semua harta mereka, bahkan tenaga pikiran mereka habiskan untuk apa? Untuk ilmu agama. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, man talabal hadis aflas. Ya, bukan hadis ini, kayaknya perkataan ulama, ya, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis harus siap-siap bangkrut. Karena ilmu hadis itu luar biasa, Pak. Berapa juta hadis yang harus dihafal. Makanya para ulama sampai menghabiskan harta mereka untuk apa? Untuk belajar. Sampai betul-betul miskin mereka. Bahkan sampai-sampai mereka nggak punya sandal. Karena sudah habis uangnya. Untuk apa? Untuk ilmu. Ya.
Masya Allah. Ini yang seharusnya kita jadikan motivasi ketika seorang mau belajar. Hendaklah dia yang semangat datang. Ada kajian ilmu, datang di majelis ilmu. Bukan malah tidak suka dengan majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man la yuhibbul ilma la khairu fihi. Barang siapa yang tidak cinta terhadap ilmu agama, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keempat, au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang orang-orang yang sombong, tentang pembesar para Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Jahal bin Hisam dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Allah katakan amma man istagna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya tidak tidak butuh, yang merasa dirinya itu merasa cukup. Ya, fa anta lahu tasadda. Malah engkau memberi perhatian kepadanya Muhammad. Malah engkau Muhammad memberikan perhatian kepada orang-orang sombong itu. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menegur cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, mengapa orang kafir lagi sombong itu yang tidak butuh dakwah Nabi, tetapi Nabi justru datang mendekatinya. Ya. Padahal ada orang yang datang langsung pada Nabi dan dia serius ingin belajar kepada Nabi. Malah Nabi SAW menjauhinya. Malah Nabi SAW berpaling darinya. Ya, makanya Allah langsung tegur. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah atasmu Muhammad kalau dia tidak mensucikan diri. Ya. Kalau orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir kita dakwahi, ya, kemudian dia tidak dapat hidayah, tidak ada celah terhadap para pendakwah. Sama seperti Nabi ketika mendakwahi para pembesar Quraisy, mau dia masuk Islam atau tidak, itu urusan Allah. Hidayah dari Allah. Nabi hanya mendakwahi. Ya. Tidak ada celah atas Nabi Muhammad SAW ketika orang kafir itu tidak mau menerima dakwah Nabi. Ya, maka ini tugas para dai. Siapapun orang yang dia dakwahi, jangan sampai memaksakan orang yang didakwahi. Karena kita ini para dai, bukan orang yang suka menghakimi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nahnu du'at wa lasna qudat. Kita ini para dai, bukan orang yang suka menghujat, orang yang suka memponis, orang yang suka menghakimi. Ya. Masalah urusan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tugas kita siapapun itu, tugas para nabi dan yang lainnya, para ulama, para pendakwah, hanya berdakwah. Urusan hidayah, taufik wal ilham, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi saja, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdakwah kepada para pembesar Quraisy, pamannya sendiri saja belum masuk Islam. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Siapa lagi? Abu Lahab. Ya, ini paman Nabi. Ini orang yang terdekat dengan Nabi saja belum dapat hidayah. Ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Kita pun sama. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahi. Ya. Karena urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Abdullah bin Ummi Maktum, wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat yang terkumpul pada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pertama, Allah sebutkan wa amma man ja'aka. Dan adapun orang yang datang kepadamu Muhammad, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dia datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah menyebutkan tentang bagaimana kegigihan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta tapi masih semangat menuntut ilmu. Bagaimana dengan yang bisa melihat? Ini pelajaran bagi kita semua. Orang buta saja semangat menuntut ilmu. Bagaimana dengan yang melihat? Harus lebih semangat. Ya. Kita harus sering mencontoh bagaimana perjalanan ulama-ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Bahkan ada ulama selama 40 tahun tidak pernah tidur di kasur. Ya, selama 40 tahun. Tidurnya di mana? Kadang tidur sambil baca. Pokoknya di mana dia ngantuk di situ tidur gitu. Iya, tidak pernah sengaja merebahkan badannya di kasur yang empuk selama 40 tahun. Bahkan sampai umurnya 80 tahun, semangatnya menuntut ilmu seperti orang berumur 30 tahun. Bayangkan, umur sudah 80 tahun, Pak. Itu kadang jalannya saja mungkin sudah pakai tongkat itu. Ya, kira-kira 80 tahun itu masih bisa jalan atau tidak ya? Ya. Kadang Pak ya, yang fisiknya kuat ya pakai tongkat gitu. Ya, jadi Allah menyebutkan bagaimana gigihnya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, ingin belajar ilmu agama. Ya, di sini juga ada faedah agar seorang itu tidak meremehkan yang namanya ilmu agama. Dimanapun ada majelis ilmu, di situ kita datangi. Ya, jangan sampai seorang merasa bosan di dalam belajar. Ya. Kemudian sifat yang kedua, kata yas'a. Abdullah bin Ummi Maktum datang dengan semangat dan dia mau berusaha. Ya, ini juga merupakan peringatan bagi kita. Hendaknya ketika kita beribadah, kita melakukannya dengan semangat. Mau itu ibadah sholat, mau itu ibadah puasa, haji dan umrah. Dan lebih-lebih ketika seorang menuntut ilmu, harus semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, yang namanya futur itu wajar. Pernah seorang itu ada rasa futur. Terkadang semangat, terkadang tidak semangat. Ya, bagaimana agar semangatnya tumbuh kembali? Hendaklah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ketika seseorang bersemangat di dalam melakukan ibadah, maka dia akan selalu khusyuk dalam ibadahnya. Menuntut ilmunya juga khusyuk, tidak ngantukan, tidak tidur. Ya. Bahkan ada orang duduk paling depan, tapi dia yang tidur. Ada. Saya nggak mau sebutkan namanya. Dia sering nanya, Ustadz ada kajian nggak? Oh ada, insya Allah Pak ada. Tapi pas kajian selalu tidur paling depan. Jadi dengan semangat inilah bisa menumbuhkan kekhusyuan. Ya. Akhirnya dia menuntut ilmu, tidak ngobrol, tidak tidur. Ya. Dahulu ketika para ulama, murid-muridnya ingin belajar, mereka nggak berani tidur, Pak. Bahkan ada seorang ulama ketika gurunya mengajar, dia mau buka buku saja pelan-pelan supaya tidak kedengaran suaranya. Ini ulama dahulu, Pak. Begitu khusyuknya mereka belajar. Ya. Bahkan ada saya punya dosen itu di Saudi, dosen Manahijul Bahas, dosen Manahijul Bahas. Ini masalah tentang bagaimana cara buat skripsi pakai bahasa Arab gitu ya. Ini dosennya. Ketika dia mengajar, nggak ada murid yang tidur, ngantuk saja disuruh keluar. Ya, saking dosennya ini keras sekali, Pak. Jadi dia disiplin sekali. Tidak boleh ada yang telat. Kalau ada yang telat, nggak boleh masuk sampai selesai pelajaran. Pokoknya murid harus datang duluan kalau dosen ini datang. Ya. Nah, pernah ada itu orang Afrika. Orang Afrika kan orang yang suka ngeyel. Ya, dia ngantuk, Pak. Mulutnya itu terbuka, orang Afrika. Namanya orang ngantuk kan. Langsung disuruh keluar oleh dosen ini. Kamu keluar. Tapi dia ngeyel nih, saya nggak tidur, saya hanya ngantuk katanya. Walaupun ngantuk keluar katanya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi seperti itu belajar.
Ya, tidak boleh ngantukan, harus semangat. Nah, seperti Abdullah bin Umi Maktum, dia orang yang buta tapi dia memiliki semangat yang luar biasa. Sampai dia yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa huwa yakhsha, dan dia takut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Abdullah bin Umi Maktum merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan peringatan bagi kita, bagi para penuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu, maka hendaknya disertai dengan rasa takut. Takut kepada Allah. Jangan sampai ketika dia menuntut ilmu ada sifat-sifat ujub dalam dirinya, sifat riya, sombong. Kemudian dia belajar sudah berani merendahkan ulama. Ini berarti bermasalah dalam hatinya. Ya, ingat perkataan seorang ulama, al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazib. Jadi ilmu itu ibarat permata yang halus, dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Kalau seorang yang menuntut ilmu, bersihkan dulu hati, jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Bagaimana agar ilmunya itu ada berkahnya? Bagaimana agar seorang semakin dia mendalami ilmu agama, dia semakin takut kepada Allah. Ya. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ada seseorang yang berkata kepada beliau, wahai imam, ya alim, wahai orang yang berilmu. Beliau enggak mau dikatakan orang berilmu. Apa kata beliau? Innamal alim man yakhafullah. Sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang takut sama Allah. Semakin dia berilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama siapa yang dimaksud di sini? Ulama-ulama Rabbani. Ulama-ulama yang mewarisi ilmu Nabi, dakwah Nabi, akidah Nabi. Kemudian dia mewarisi bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan ulama ini ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu yang disebutkan oleh seorang ulama itu ada tiga tipe. Ada tiga. Al-ulama salasa. Ulama itu ada tiga tipe. Yang pertama al-alimu billah, wal alimu bi amrillah, wal alimu billah wa bi amrillah. Al-alimu billah yaitu man yakhafullah wa la ya'rifu sunnah. Orang yang takut sama Allah tapi enggak ngerti sunnah. Contohnya banyak nih. Orang-orang Syiah ada yang takut sama Allah. Orang-orang Sufi takut sama Allah. Ya, bahkan mengklaim dirinya itu sudah menyatu dengan Allah. Ya. Orang-orang Khawarij takut sama Allah tapi tidak mengerti sunnah. Ini tipe yang pertama. Yang kedua ada al-alimu bi amrillah. Man la yakhafullah wa ya'rifu sunnah. Ya. Orang yang tidak takut sama Allah tapi dia ngerti sunnah. Ini juga ada. Orang sudah ngerti sunnah, ya, tapi dia tidak takut sama Allah. Ada. Tipe yang ketiga, wal alimu billah wa bi amrillah. Man yakhafullah wa ya'rifu sunnah. Dia adalah orang-orang yang takut sama Allah dan tahu sunnah. Inilah ulama Rabbani. Ya, banyak ulama-ulama ya. Ya, seperti ada Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ada Syekh banyak nih, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka adalah ulama-ulama Rabbani. Selain mereka takut sama Allah, mereka juga tahu sunnah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku, oh saya mazhab Syafi'i, tapi dia tidak pernah menjalankan sunnah, malah dia menentang ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja orang yang paling getol dengan sunnah, bahkan dia pembela sunnah. Nah, datang orang-orang belakangan mengaku dia mazhab Syafi'i, tapi ternyata akidahnya jauh dari Imam Syafi'i. Dia malah membenci sunnah. Ya, berarti tidak layak dikatakan sebagai ulama Rabbani. Ya, jadi tiga sifat ini terkumpul di dalam diri Abdullah bin Umi Maktum. Dan semua sifat-sifat ini hendaklah dimiliki oleh para penuntut ilmu.
Ya, setiap orang menuntut ilmu hendaklah dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, "Laisal ilmu bi kasratir riwayah, wa innamal ilmu khasyatullah." Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafalan, bukan dengan pandainya seorang berbicara, tapi ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anta lahu tasadda," atau "Fa anta anhu talaha." Engkau Muhammad malah mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan setelah kejadian itu, ya, jika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambutnya dengan baik. Gara-gara Allah negur Nabi, ketika Abdullah bin Umi Maktum datang untuk belajar kepada Nabi, Nabi sambut dengan hangat. Beginilah akhlak para pendakwah. Ketika ada orang belajar, sambutlah dengan baik, bukan membuat orang lari. Kadang orang mau ikut kajian, belum apa-apa dia sudah memvonis orang itu. Ya, seharusnya ya kita ajarkan dulu ya tentang yang penting-penting dulu, tentang tauhid dulu kita ajarkan. Jangan dulu menyinggung tentang perbuatan seorang itu. Misalkan ada seorang wanita yang baru tobat, ingin ikut kajian gak pakai jilbab, jangan dulu singgung jilbabnya. Sampaikan dulu yang lain. Ya, lama kelamaan dia pasti akan berubah. Atau seorang preman yang mau belajar, yang mana preman ini suka minum, ya suka berjudi, tapi dia mau datang kajian, ya sampaikan dulu tentang tauhid, biar dia kenal dulu dengan Tuhannya. Nah, lama-lama kalau dia sudah sering datang kajian, baru kita singgung sedikit demi sedikit. Seperti itu dakwah. Rasulullah katakan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Permudahlah, jangan dipersulit dalam berdakwah, dan berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari. Kalau kita dakwah langsung suka menghujat sana sini, orang lari Pak dari dakwah. Ya seperti jamaah tahzir lah ibaratnya. Ya, saya sebutkan jamaah tahzir ini sukanya mentahzir. Ya, sama ahlu sunnah ditahzir. Bahkan ustaz yang terkenal ditahzir, pengisi Masjid Nabawi ditahzir. Ya, ini orang baru belajar. Ya, tapi bahkan ulama besar ditahzir. Syekh Ali Hasan Al-Halabi, seorang ulama besar di Saudi. Yang tahzir orang Indonesia. Ini enggak sebanding ilmunya. Yang ditahzir itu ilmunya luar biasa, ya. Yang tahzir baru seujung kuku mungkin ilmunya. Ya, makanya ketika ada orang belajar, kita sambut dia. Ajarkan ya perkara-perkara yang penting tentang akidah, tentang fikih dan yang lainnya. Nah, tatkala Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah langsung sambut. Apa kata Rasulullah? Marhaban biman akibati, atau marhaban biman atabatani fihi rabbi. Selamat datang orang yang Tuhanku menegurku karenanya. Ya, maksudnya gara-gara Abdullah bin Umi Maktum datang, Allah negur Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada Abdullah bin Umi Maktum, hal laka min hajah? Apakah ada keperluanmu wahai Abdullah bin Umi Maktum? Ini Rasulullah yang langsung menawarkan. Nah, sama seperti seorang pendakwah, kalau ada orang ingin belajar, kita seharusnya menawarkan, kamu mau belajar apa sekarang? Ya, seperti itu ya akhlak seorang dai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.